Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Terlaknatlah orang yang berkepercayaan pada makhluk seperti dirinya. Betapa banyak manusia yang termasuk dalam laknat ini, dan hanya sedikit yang percaya pada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa percaya pada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Quran surat ke-31 ayat 22. Orang yang percaya pada makhluk sepertinya adalah bagaikan orang yang menciduk air dengan jari tangan merenggang, dan ia pun tidak mendapatkan apa-apa. Celaka kau! Manusia memang bisa memenuhi kebutuhanmu sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, atau 2 tahun. Namun di akhirat kelak mereka akan bosan denganmu. Karena itu, temanilah Al-Haq Azza wa Jalla dan tumpukan kebutuhanmu padanya. Sebab Dia tidak akan pernah bosan denganmu, juga tidak akan pernah jemu memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dunia dan akhirat. Seorang pengesa memiliki kekuatan tauhid, tidak ada lagi baginya yang disebut ayah, ibu, keluarga, teman, musuh, kekayaan, jabatan atau kehormatan, atau ketenangan bersama sesuatu apapun, melainkan hanya ketergantungan di pintu Al-Haq Azza wa Jalla dan anugerah-anugerahnya. Wahai orang-orang yang menaruh kepercayaan pada dinar dan dirham, apa yang kau miliki sebentar lagi akan hilang dari tanganmu sebagai siksaan bagimu, seperti dia membinasakan keduanya, yaitu dinar dan dirham. Sebelumnya keduanya berada di tangan orang lain, lalu diambillah keduanya untuk kemudian diserahkan kepadamu, agar engkau menggunakannya sebagai sarana ketaatan pada Al-Maula junjunganmu Azza wa Jalla, namun engkau malah menjadikannya sebagai berhalamu. Wahai orang bodoh, belajarlah demi meraih wajah Allah Azza wa Jalla, lalu amalkan, niscaya Dia akan mendidik dan mendisiplinkanmu. Ilmu adalah kehidupan, sementara kebodohan adalah kematian. Seorang yang siddiq, ketika telah selesai mempelajari suatu ilmu campuran, maka ia kemudian akan masuk dalam disiplin ilmu khusus, yaitu ilmu hati dan nurani. Jika sudah menguasai ilmu ini, maka ia akan menjelma menjadi sultan agama Allah. Ia memerintah dan melarang, memberi dan menolak dengan izin atasan,
penguasanya. Ia menjadi sultan di kalangan manusia yang memerintah dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan melarang dengan larangannya, menghukum mereka atas perintahnya dan memberi mereka atas perintahnya juga. Ia memegang hukum bersama manusia dan memegang ilmu bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Hukum adalah penjaga yang berdiri di depan pintu, sementara ilmu adalah yang di dalam rumah. Hukum bersifat umum, sementara ilmu bersifat khusus. Seorang yang arif berdiri di depan pintu Al-Haq Azza wa Jalla. Dia serahkan padanya ilmu ma'rifat dan pengetahuan akan perkara-perkara yang tidak diketahui oleh siapapun selain Allah. Jika diperintahkan memberi, ia memberi. Diperintahkan mencegah, ia mencegah. Diperintahkan makan, ia makan. Diperintahkan lapar, ia pun lapar. Ia diperintahkan untuk menerima seseorang dan menolak yang lain. Diperintahkan untuk mengambil dari seseorang dan mengembalikan pada yang lain. Orang yang menang adalah yang menolongnya, dan orang yang kalah adalah yang menelantarkannya. Kaum soleh datang kepada kalian demi kepentingan kalian, bukan demi kebutuhan mereka, karena mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi dari makhluk seperti kalian. Mereka menggulung tali-tali manusia, menguatkan bangunan mereka, serta menyayangi mereka. Mereka adalah intelektual besar Al-Haq Azza wa Jalla di dunia dan akhirat. Lalu, untuk apa mereka mengambil sesuatu dari kalian kalau bukan demi kepentingan kalian? Mereka hanya disibukkan dengan aktivitas rutin menasihati manusia. Sebab apa yang ada dari Allah akan kekal dan kokoh, sementara yang dari selainnya tidak. Layanilah ilmu dan ulama yang mengamalkan ilmu, serta bersabarlah dalam menjalaninya. Jika engkau terlebih dahulu bersabar melayani ilmu, maka ilmu akan melayanimu. Karena itu, bersabarlah melayaninya sebagaimana kesabarannya melayanimu. Jika engkau bersabar melayani ilmu, maka engkau akan dianugerahi kepahaman hati dan cahaya batin. Wahai manusia, serahkanlah segala urusan pada Al-Haq Azza wa Jalla, sebab Dia lebih tahu diri kalian daripada kalian sendiri. Nantikanlah pembebasannya, sebab dari jam ke jam adalah pembebasan atau faraj. Layanilah Al-Haq Azza wa Jalla dan memohonlah agar Dia membukakan pintunya untukmu dan menutup pintu-pintu makhluk. Sesungguhnya Dia akan memperlihatkan kepadamu keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kau duga dan pikirkan. Celaka kau
Jika memang Allah berkehendak memberi maaf dengan tangan-tangan manusia, tentu Dia akan memberimu. Jika Dia berkehendak mencelakakanmu di tangan manusia, maka terjadilah demikian. Dia adalah yang maha mengendalikan, maha melunakkan, juga mengeraskan hati mereka. Dia maha menghidupkan, juga mematikan. Maha memberi juga menolak, maha pemberi sakit juga maha pemberi sehat, maha mengenyangkan sekaligus maha melaparkan. Dia maha membungkus dan maha menelanjangi, maha bersikap baik juga maha bersikap kasar, maha awal dan maha akhir, maha lahir dan maha batin. Semua itu hanya ada padanya dan tidak dimiliki selainnya. Yakinilah hal ini dengan segenap hatimu, dan baik-baiklah bergaul dengan manusia dalam lahiriahmu. Ini adalah kesibukan kaum soleh lagi muttaqin yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla dalam segala kondisi mereka. Mereka berkelakar dengan makhluk, berdialog dengan mereka menurut pola pikir, hati, dan kebaikan budi mereka, juga dengan akhlak Alkitab dan Sunnah, sekaligus memerintahkan mereka atau mengamalkan isi kandungan keduanya. Jika khalayak manusia menerima seruannya, mereka berterima kasih atas hal tersebut. Dan jika mereka melanggar keduanya, maka tidak ada lagi persahabatan dan kasih sayang antara mereka dengan manusia pelanggar tersebut. Mereka selalu bersikap tegas dengan manusia dalam hal perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Jadikanlah hatimu sebagai masjid, dan jangan sampai engkau menyembah seorang pun di samping Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran surat ke-72 ayat 18. Ketika derajat seorang hamba menanjak naik dari Islam ke iman, dari iman ke iqon atau keyakinan, dari iqon keyakinan ke ma'rifat, dari ma'rifat ke ilmu, dari ilmu ke mahabbah, dari mahabbah ke mahbubiyah, dari memintanya ke matlubiyah atau yang dimintanya, maka ketika itulah jika ia lalai, ia tidak akan ditinggalkan. Jika lupa, ia diingatkan. Jika tidur, ia akan dibangunkan. Jika terlena, ia akan disadarkan. Jika berpaling, ia akan dihadapkan kembali. Dan jika diam, ia akan dibuat bicara, sehingga ia senantiasa tersadar dan suci, sebab bejana hatinya telah suci. Ia bisa menerawang batinnya lewat lahirnya. Ia mewarisi kesadaran ini dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Matanya memang terpejam tidur,
namun hatinya tidak pernah tidur. Ia melihat apa yang di belakangnya persis sebagaimana ia melihat dari hadapannya. Setiap orang memiliki kesadaran sendiri-sendiri menurut halnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mencapaikan seseorang pada kesadarannya, serta tidak mampu membawa serta siapapun menikmati kekhususannya. Meskipun demikian, kaum abdal dan para wali yang termasuk umatnya berusaha mengembalikan sisa-sisa makanan dan minumannya. Mereka memberikan setetes lautan makomatnya dan sebiji sawi gunung karomahnya, sebab mereka mengikuti di belakangnya, berpegang teguh pada agamanya, memperjuangkan keunggulannya, membimbing manusia menujunya, menyebarkan ilmu agama dan syara'nya. Semoga keselamatan dan penghormatan Allah tercurah pada mereka beserta orang-orang yang mewarisi mereka hingga hari kiamat. Ketika seorang mukmin menoleh pada dunia, maka ia pun menginginkan dan mencari-carinya hingga dunia memenuhi hatinya. Namun begitu dunia ingin menguasainya, ia pun segera melepaskannya. Selanjutnya, ia mencari akhirat hingga akhirnya ia berhasil menemukannya. Hatinya pun dipenuhi akhirat, namun kemudian muncul kekhawatiran dalam dirinya akan kungkungan dan penahanan akhirat atas dirinya untuk bertemu Tuhannya. Maka ia pun melepaskan akhirat dan mendudukkannya di samping dunia. Ia tunaikan kewajiban akhirat dan mencapai pintu Al-Haq Azza wa Jalla, lalu ia pun tinggal bersamanya sambil berbantalkan pembatas pintunya. Ia ikuti jejak Ibrahim Al-Khalil alaihi salam yang menjauhi binatang, bulan dan matahari, untuk kemudian berkata, "Aku tidak suka segala sesuatu yang terbenam. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya." Quran surat ke-6 ayat 79. Jika selamanya ia berbantalkan pembatas pintu dan mengenal Al-Haq Azza wa Jalla, maka diwujudkanlah permintaannya. Dia membuka pintunya dan menyilahkan hati hamba tersebut masuk menemuinya. Ia pun kemudian meminta informasi pada Allah tentang halnya dan segala yang berlaku di dunia dan akhirat, sebab Allah lebih mengetahui hal tersebut daripada dirinya. Maka Allah pun menceritakan sebuah kisah padanya, mendekatkannya, menghiburnya, berbincang dengannya, memakaikan baju ridhonya, dan memenuhi dengan sebagian hikmah dan ilmunya. Kemudian
memaklumkan kebebasannya di dunia dan akhirat. Dia juga memperbarui ikatan perjanjian dunia akhirat untuknya, lalu menulis ketetapan antara ia dan keduanya, serta mensyaratkan pada dunia dan akhirat untuk tidak menyakitinya. Dia menjadikan keduanya, dunia dan akhirat, sebagai pelayan yang bertugas memenuhi bagian-bagiannya. Dia juga menyampaikan pada keduanya untuk selalu mencintainya, hingga berubahlah hakikat dirinya. Maqam hatinya berada di sisi Tuhannya Azza wa Jalla, dan ia singkirkan jauh-jauh apa saja selainnya darinya. Ia menjadi sosok budak yang merdeka, budak bagi Allah Azza wa Jalla, dan merdeka dari segala selainnya secara mutlak di langit dan di bumi. Tidak ada sesuatu pun yang memiliki dan menguasainya, akan tetapi dialah yang memiliki dan menguasai segala sesuatu. Ia menjadi seorang raja yang hanya dikuasai oleh sang maharaja atau al-malik. Pintu Allah selalu terbuka untuknya dengan izin yang mutlak. Tidak ada lagi pintu-pintu juga pengawal baginya. Wahai pemuda, jadilah generasi muda kaum soleh, karena dunia dan akhirat selalu siap sedia melayani mereka kapanpun mereka mau. Mereka mengambil bagian duniawi dan ukhrawi dengan restu Al-Haq Azza wa Jalla. Mereka itulah orang-orang yang akan memberi kalian rupa di dunia dan esensi di akhirat. Ya Allah, perkenalkanlah antara kami dan mereka di dunia dan akhirat.